ketika Rasulullah juga kan mulailah dari ketika mau apapun ya, dari masjid atau musola. Simbol Islamnya aja kotor, gimana kita mau mencerminkan Islam yang baik gitu. Udah nambah, kita belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo Sobat Ngariung. Nah, bertemu dengan kami di Ngariung Podcast. Tempatnya berkumpul, berbagi cerita, inspirasi, dan dakwah. Nah, ini merupakan podcast pertama kita, ya, podcast pertama kami di Pandeglang Mengabdi. Nah, baiknya kita ngobrolin apa nih? Ya mungkin kenalan dulu Pak Ustaz. Oh gitu. Iya. Boleh ya, kita kenalan dulu berarti ya. Tak kenal maka tak harus. Iya. Nah, alhamdulillah nih Pandeglang, ya, kita membentuk Pandeglang Mengabdi nih, ya, 5 orang, ada 5 orang. Nah, tentunya ya Sobat Ngariung harus kenal dulu dengan kita. Betul Pak Ustaz. Betul ya? Betul. Nah, mau siapa dulu yang perkenalan? Dari kesepuhan dulu. Oh. Kalau kesepuhan ini yang lebih sepuh. Mungkin dari Pak Ustaz dulu. Oke. Ya, Siap. ini. Nah, nama saya Ade Hidayat nih. Walaupun namanya Ade Hidayat, beda tipis lah dengan Ustadz yang di sana ya. Beda huruf I saja. Sama I. Iya, sama I saja. Nah, biasa panggilannya memang Akang saja nih, karena orang Sunda juga ya. Kang Ahi nih. Kang Ahi. Ahi itu Ade Hidayat. Begitu. Bisa. Nah, Lanjut. ya itu nama aja dulu ya. Ya. Latar belakang perlu? Latar belakang boleh. Boleh Pak Ustaz. Kegiatan sehari-hari mungkin. Aktivitas sehari-hari. Oh, aktivitas sehari, kegiatan sehari-hari saya di Dinas Pertanian, ya, menjadi seorang penyuluh pertanian, gitu. Berarti tukang nanam-nanam saja. Nah, nggak jauh lah, walaupun yang nanamnya petani. Tapi mudah-mudahan nanamnya nanam kebaikan. Amin. Nah, salah satunya itu juga kita bersama nanam kebaikan. Nah, berikutnya, sebelah kanan biasanya. Oh iya, benar. Searah dengan jarum jam biasanya. Baik, terima kasih izin memperkenalkan diri. Nama saya Sahrul Anwar. Bisa dipanggil Sahrul, bisa dipanggil Anwar. Tapi jangan pakai Kan dan Gunawan. Di sini Kayaknya referensinya tua amat Sahrul Gunawan. jadi kebanyakan harus Tergantung umur ya. kebanyakan kan kalau di sekolah saya dulu pas SMA Sahrul Gunawan ya, karena Sahrul kan ya itu menjadi mungkin karena banyak tokoh artis ya, Iya, jadi menjadi lelucon gitu seperti itu. Kemudian aktivitas saya sehari-hari yaitu sebagai ngasuh gitu. Dosen kali. Ya, ngasuhnya ngasuh mahasiswa ini. Iya, benar. Ngasuh mahasiswi. Mahasiswi. Jadi ngasuh, mudah-mudahan sehat dan ada manfaatnya. Gitu. Amin. Abu di mangga. Di mana aktivitasnya? Aktivitasnya di Rangkas. Oh, di Rangkas. Berarti tinggal di Pandeglang ya? Tinggal di Pandeglang. Mangga Abu di. Baiklah teman-teman, nama saya Abudi ya. Emang nama aslinya itu. Mudah-mudahan semuanya berkah. Amin. Amin. Apa nih? Ini penutupan ini. Itu kan tadi mau bilang nama, kok tiba-tiba berkah, namanya siapa ini? Namanya berkah. Namanya biar berkah. Kegiatan sehari-hari keliling kota Rangkas sama kayak gini. Pandeglang juga. Serang. Kadang-kadang suka ikut mancing juga sama guru kita. Enggak. Ya mungkin cukup sekian lah dari kami. Ya. Mangga silakan. Oke, kalau saya
saya perkenalkan, nama saya Restu, biasa dipanggilnya Andun. Oh. Itu ada juga di channel Andun. Kalian promo. Kita lupa tadi. Sekalian. Kasih buat Biasa tadi, dipanggilnya Andun, bisa disaksikan juga di channelnya. Kegiatan sehari-harinya ya bekerja dan berusaha dan berdoa sama rajin menabung. Itu aja paling, nggak banyak-banyak kegiatannya mah. Mungkin lanjut. Ya, saya perkenalkan, nama saya Alvin, biasa dipanggil Alvin saja. Mungkin saya beda dari Pak Ustadz dan kawan-kawan, kalau saya masih bujangan ya. Kita nggak ngomong kita menikah sih. Promosi channel, promosi kejombloan. Itu dia maksudnya. Tidak salah. Dan kegiatan sehari-hari saya ya, saya seorang mahasiswa dan ojek online. Ojek online. Ikut ke Jakarta nggak? Ikut. Aduh. Seru insyaallah. Yang nyusul. Maksudnya ini kan on beat di sana kan? Iya. Tapi saya tetap mendukung. Gitu. Kayak itu perkenalan semua ya. Ya. Singkat lah kita ya. Singkat lah. Paling ini susah sebenarnya. Ini kan kita Pandeglang Mengabdi ini tuh sebenarnya apa sih? Teman-teman kan pasti pada pengen tahu nih. Betul. Nah, boleh diceritain nggak nih Pandeglang Mengabdi itu apa? Terus kenapa namanya Pandeglang Mengabdi? Nah, ya karena kita kesepakatan tuh kemarin ya menciptakan nama tuh, memunculkan nama. Kalau misalkan orang boleh bertanya, apalah arti sebuah nama gitu ya. Yang penting kegiatannya. Nah memang kita nih sebetulnya, nah biasa sambil ngopi mengajar. Kita ini teman-teman Oh, ngopi. promosi juga nih. Promosi juga nih. Oh bukan kopi nih ya, teh bunga telang ya. Jadi ya kita ini biasa ngopi nih, biasa ngopi di alun-alun, di mana gitu ya, di tempat-tempat tertentu dan sekarang di musola sebetulnya. Nah biasa ngopi, nah tapi ingin mempunyai kegiatan yang positif lah, ya kan? Bukan hanya sekedar ngopi, ngariung, ngumpul, ngobrol ngalor ngidul, bukan. Tidak ada hasil. Nah tapi kita ingin ada yang bermanfaat lah begitu. Nah, oleh karena itu bukan salah satu memang kegiatan utama ya. Kegiatan utama dari Pandeglang Mengabdi ini adalah bersih-bersih musola atau masjid. Nah, itu yang sudah kita lakukan juga ya. Yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan. Nah, itu kegiatan utama kita. Nah, selain memperkenalkan juga mungkin tentang kepandeglangan yang lainnya. Nah, kalau nama Pandeglang Mengabdi, nah Siapa yang pertama kali mencetuskan Pandeglang Mengabdi ini nih? Nah, kayaknya Pak dosen. Iya, makanya Pak dosen apa nih Pak dosen? Kenapa Pandeglang Mengabdi Pak dosen? Namanya kenapa tuh Pak dosen? Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, untuk inisiasi gitu nama Pandeglang Mengabdi ini terinspirasi sebenarnya dari tokoh nasional yang menciptakan, yaitu Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu salah satu program di luar pemerintah yang terus berjalan sampai saat ini. Dari awal-awal Indonesia ini mengalami reformasi di tahun 98 gitu ya. Kemudian saat itu program ini sasarannya adalah di daerah 3T, terdalam, terpinggir, terpojok, terdampak dan lain sebagainya, sehingga masyarakat yang literasinya kurang bacanya tidak ada secara langsung tidak terrangkul oleh pemerintah, tidak terlihat, itu bisa terbantu gitu. Nah dari itu maka pemikiran saya ini bukan hanya Pandeglang Mengabdi, jadi Indonesia Mengabdi gitu. Indonesia Mengabdi kedepannya. Tapi setelah saya ini Ustadz dan kawan-kawan, setelah saya telusuri di medsos, di Google, di macam-macam, ternyata inisiasi saya Pandeglang Mengabdi ini sudah ada gitu. Saya dulu ya, awal pertama ngerencanain ini di tahun 2024 di bulan Februari pada saat itu. Nah kemudian selain itu maka hal ini kita menggagas gitu kepada AAP, kepada Pak Ustadz ya, gimana ini kalau namanya Pandeglang Mengabdi, karena rencananya itu bukan hanya mengabdi dalam hal yang sudah kita lakukan terkait bersih-bersih masjid gitu ya, tetapi
Berarti pengabdian di sini adalah pengabdian kepada masyarakat dari hal sosial, kemudian juga dari bersih-bersih sekolah gitu ya, membantu sosialisasi, kemudian juga hal-hal lainnya yang ada di Pandeglang. Kenapa Pandeglang dijadikan nama? Karena Pandeglang ini termasuk daerah yang terpinggirkan gitu. Padahal potensi alamnya bagus gitu ya, potensi masyarakat SDM-nya juga bagus, namun tadi ketertinggalan. Dan melihat juga kegiatan yang dilakukan bersih-bersih masjid seperti di daerah yang lain di luar kota, karena mereka fokus rajin dengan hal yang kecil di masjid, dan itu menjadi perbincangan semua orang. Malah ngomong-ngomong tapi kenapa tidak langsung praktek gitu ke ke musola-musola, padahal itu ada solusi ya. Oke, berarti intinya tuh ini ya Sarul ya, terinspirasi dari program Indonesia Mengajar, makanya tercetuslah Pandeglang Mengabdi namanya. Iya. Nah, pertanyaan saya gini, kenapa kalau misalkan tadi kan ini terkait Indonesia Mengajar itu berarti terkait pendidikan. Yeah. Kenapa pergerakannya awal kan di bawah itu pergerakannya udah langsung bersih-bersih ya, nggak ada pembahasan terkait Pengabdian yang lain. Ya, mengajar atau segala macam. Nah, kalau misalkan inspirasinya itu dari tadi Indonesia Mengajar itu berarti yang terkait konsen di bidang pendidikan. Apa yang membuat Asarul ini kayaknya lebih baik di ini aja nih, di bersih-bersih aja nih gitu, atau Alvin boleh? Oh iya. Karena kalau dari nama memang nggak nyambung ya. Karena kalau mengabdi memang benar, kalau misalkan masuknya ke mengajar masuk tuh. Nah, ini kenapa bisa dibawanya ke bersih-bersih tuh, ruang bersih-bersih? Memang tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Sarul bahwa terinspirasi dari Indonesia Mengajar ya. Ya betul itu. Cuman kan kondisi kita di Pandeglang, melihat dulu kebutuhan yang ada di Pandeglang. Karena setelah kita melihat, kita bukan melihat ke situ. Kita itu makan hanya sekadar nama. Kita melihatnya suatu gerakan yang bisa membawa kebermanfaatan. Kebermanfaatan itu bukan hanya sekedar dalam pendidikan ya. Terus yang lain juga masih banyak ya. Contohnya salah satunya kita ambil yaitu gerakan bersih-bersih musola atau masjid, yang dimana gerakan ini jadi memang gerakan ini intinya kita benar-benar lillahi ta'ala melihat kondisi di mana musola atau masjid-masjid Pandeglang ini kalau kita melihat banyak sekali ya gitu ya. Miris gitu melihatnya masih pada kotor gitu. Makanya kita mengawali kegiatan ini dari jangankan ke daerah luar dulu, dari daerah kita dulu gitu, rumah kita dulu gitu. Pandeglang deh. Iya, Pandeglang. Makanya itu mungkin tadi terinspirasi dari satu Indonesia Mengajar, terus kita melihat wilayahnya. Karena memang ini wilayah Pandeglang, maka kita disebut Pandeglang Mengabdi. Nah, untuk kegiatannya kan sama-sama positif. Nah, mungkin kita berfokus di yang membedakan itu kita berfokus di musola atau masjid ya, mungkin gak menutup kemungkinan ya. Nanti kita juga akan ada pergerakan lain. Cuman fokus kita hari ini untuk sekarang itu ke musola, toilet musola atau masjid yang memang itu sangat kotor sebagaimana yang dikatakan Pak Ustadz gitu kan. Kalau musola kalau kamar mandinya kotor, ibadahnya juga kan nyaman gitu ya kan Ustadz ya. Kalau kamar mandinya bersih, maksudnya bersih, dan ini kan ibadah juga nyaman. Dan kita juga memang gini kan, ketika Rasulullah juga kan mulailah dari ketika mau apapun ya, dari masjid atau musola. Nah itu betul. Jadi kita juga ketika mau mengabdi di Pandeglang hal apapun, mulailah kita dari masjid atau musola. Tapi tadi jawabannya menarik sih San. Maksudnya kenapa milih masjid atau musola nih? Karena benar kata Alvin nih, kalau misalkan kita lihat dari kebutuhan di daerah itu apa nih? Pendidikan tadi mungkin kalau misalkan pendidikan sudah banyak nih pergerakannya nih. Kalau misalkan musola, oh iya benar juga kan, masih jarang. Kalau menurut saya nih ya, teman-teman semua pasti punya alasan masing-masing kenapa mau ikut bergerak di Pandeglang Mengabdi setelah tahu pergerakannya. Kalau saya pribadi, kenapa saya ikut bergerak di sini? Pasti kasih tahu konsepnya gitu ya, pasti kasih tahu konsepnya. Oh bersih-bersih bagus nih. Saya tuh mikirnya gini,
kita pengen memiliki kebermanfaatan. Saya pribadi tuh pengen memiliki kebermanfaatan. Tapi sejauh ini apa yang bisa kita lakukan nih? Ternyata teman-teman ngajak dengan membersihkan musola. Saya mikir, oh iya benar juga. Kalau misalnya kita lihat musola, masjid, bahkan mohon maaf pesantren banyak banget yang kotor kan. Bahkan bisa dibilang pesantren itu sampai dibilang gini, kalau misalkan belum sakit belum pesantren katanya. Padahal kan itu harusnya enggak ya. Sedangkan dari segi Islam sendiri memandang kebersihan itu kan selalu mengaitkan dengan keimanan gitu. Kalau misalkan simbolnya aja, simbol Islamnya aja kotor, gimana kita mau mencerminkan Islam yang baik gitu? Bagaimana kita mau mempromosikan Islam yang baik ke orang-orang gitu, atau keluar Islam gitu? Yang ada kan di masyarakat Islam terlihatnya jelek aja gitu kan jadinya. Nah, alasan saya buat ikut pergerakan ini itu sih sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga punya alasan masing-masing ya buat masuk ke sini. Nah, Bang Budi, alasannya apa Bang Budi? Nah, semua nih. Bang Budi belum nih, kita dari bertiga udah nih, berapa? Jadi udah nambah, kita belum. Ini udah nambah, kita belum nambah. Nah, Bang Budi pasti punya alasan nih. Masa ikut pergerakan pada Bang Budi ini? Intinya yang pertama ya ibadah. Selain kita ngopi, tahu sendiri kan yang donatur ini aja kan. Gak nyambung dengan pertanyaannya tadi. Jadi intinya gabung sini untuk bermanfaat. Selain itu ibadah. bisa ngopi bareng. Tanpa harus mengeluarkan modal. Nah kalau Alvin tadi ya Alvin, kita bisa gabung. Mau gabung. Atau malah mencetus ya, mencetus malah ya. Mencetusan ini gitu. Iya, memang kan ini adalah awal-awalnya kita melihat ya mungkin sama sih, saya pada dasarnya ya ingin memberikan kebermanfaatan gitu dan ibadah gitu, mendapat pahala, karena pahala juga kan nggak bisa kita diam aja, kita harus kejar, betul nggak Coach? Betul. Kita harus gerak gitu untuk mendapatkan pahala itu. Makanya mungkin dengan kegiatan ini bisa membawa keberkahan untuk semua dan terutama menambah pahala bagi saya, dan tentu di sini juga kan saya akhirnya bisa bertemu Pak Ustadz dan akang-akang, saya bisa belajar gitu ya kan mengenai tentang bagaimana caranya ya dibimbing lah saya etika, terus bagaimana cara bersih-bersih gitu ya kan yang baik. Tapi kalau bersih yang baik gitu. teknik bersih-bersih yang baik Bang Budi kan itu yang lawan. Makanya itu sampai ke kloset kan tahu kan skillnya. Hanya tadi saya nggak tahu, Sampai tahu dalamnya proses lagi. yang saya tadinya nggak tahu. Dan yang paling menariknya gini, ketika saya kan orang ini apa namanya fobia sama yang jorok-jorok gitu, nggak berani. Nah ketika saya melihat melihat ketika kamar mandi yang jorok, akhirnya saya memberanikan untuk benar-benar bersih gitu, membersihkan gitu. Ya, itu menjadi tantangan bagi saya yang tadinya saya jijik gitu kan melihat ini enggak lah gitu. Sekarang enggak gitu. Bener ya? Karena melihatnya ingin benar-benar membersihkan gitu. Ya mungkin awal-awalnya ya, mungkin sekarang juga proses lah Ustadz ya. Alhamdulillah nanti gitu. Iya. Jadi memang banyak hal positifnya. Banyak hal positifnya, Pak baik Ustadz. untuk Iya. kita sendiri nih berlima nih dengan membersihkan musola ini. Betul. Walaupun memang ya kegiatan Pandeglang mungkin ke depan banyak, tapi ini dasar nih. Iya. Kebersihan ini menjadikan dasar. Iya. Dan kita diawali dengan dari musola atau masjid, ya kan, kebersihan itu ya nanti akan ngerembet kemanapun. Iya, Seharusnya dari kegiatan awal ini. Betul Pak Ustadz. Ya mungkin ya itu yang alasan saya masuk ke sini, dan tentunya ingin membawa kebermanfaatan gitu. Nah, dan memang gini juga sebetulnya seharusnya banyak efek nih ternyata. Iya. Kita kan udah melakukan bersih-bersih 4 kali ya. Iya. Nah, kita sudah melakukan 4 kali bersih-bersih nih. Walaupun mungkin kita awalnya tadi yang merasakan manfaat untuk kita lah. Iya. Ya kan, ada yang pengen ibadah dan pahala dan sebagainya. Itu kan untuk diri pribadi kita ya. Nah, tapi ternyata efeknya itu juga menular kepada orang lain.
Iya, betul. Jadi ada komunitas-komunitas lain ya. yang ngajak bareng nih. Nah ini tujuan kita juga sebetulnya, ya kan? Nah seperti anak-anak pramuka nih, anak pramuka walaupun belum sampai kita berkolaborasi ya, tapi sudah mau ya, sudah akan ya kan, untuk bersih-bersih. Ya artinya kegiatan kita ini ya menurut orang lain juga positif gitu. Akhirnya mereka mau ikut. Iya. Dan juga ada ikatan remaja masjid yang lain untuk ngajak bareng. Nah ini juga hal positif yang sebetulnya ya memang kita harapkan juga gitu kan, efek dari kegiatan yang kita lakukan akhirnya orang lain mau juga untuk ikut bersih-bersih begitu ya. Vibrasi yang baik akan menularkan sesuatu yang baik juga. Iya. Betul. Dan memang ini juga perlu continue kita ya. Ya. Perlu rutinitas ya. Walaupun mungkin kita awalnya 2 minggu sekali awalnya ya. Nah, tapi kita sepati seminggu sekali. Nah, ini luar biasa nih. Ya kan? Ya, walaupun alhamdulillah di sebulan ini ya kita udah 4 kali ya, alhamdulillah sudah rutin lah secara tinggal kita continue lagi aja nih. Sehingga nah, kita bisa lebih bersemangat lagi tiap pekan. Iya. Secara khususnya gitu ya. Gimana lagi? Mas Sarul, ada gimana? Oh ya baik, terima kasih. Untuk kegiatan bersih-bersih masjid ini, pertama saya sangat termotivasi dari teman-teman gitu yang gimana tidak gengsi sambil dimakan meskipun profesinya beda-beda ya. Beda-beda gitu, Pak Ustadz yang di pertanian juga tidak jijik-jijik gitu kan, apin semuanya, karena kan tak biasanya kita kalau ngebersihin masjid itu saya profesinya ini, saya gak mau nih ngebersihin ini, Saya berdosen ya. ya maksudnya kita menyampingkan hal demikian gitu. Jadi dari situ makin kuat aja nih untuk bergabung di Pandeglang mengabdi seperti itu. Selain itu juga tadi sudah disampaikan oleh harus tuh benar sekali juga kaitannya masjid ini ada marbot 1 orang yang tidak terfasilitasi dengan baik, dan prihatin kadang musolanya setahun sekali kotor sekali ya, dan itu identik dengan penilaian terhadap Islam gitu. Oh, Islam jelek amat ya, WC-nya aja gini gitu kan, apalagi ibadah yang lainnya gitu, hal yang ini. Ya selain itu juga Apin tadi kaitannya dengan hal-hal yang kaitannya dengan kebersihan WC ini juga menjadi edukasi juga ya. Edukasinya salah satunya kaitannya dengan kita mau terjun di membersihkan WC dengan tadi itu jijik misalnya. Selain jijik juga kaitannya si WC-nya itu ada kerak atau apanya gitu ya. Dan kemarin saya juga yang tadinya jarang sekali gitu membersihkan WC, ini terkena juga di kaki ya, sampai gatal-gatal. Ternyata efek dari membersihkan WC ini ada juga tantangannya gitu, gatal ke sini. Itu padahal udah cairannya ya. Ya cairannya padahal udah dikasih sabun, udah ini. Jarang sekali saya sakit gini gitu, padahal gak punya penyakit alergi. Nah, mungkin itu salah satunya. Kemudian juga Pak Ustadz tadi yang disampaikan kaitannya dengan mengajak masyarakat, mensosialisasikan kalau bukan dari kita siapa lagi gitu ya untuk membersihkan masjid kita gitu. Dan dari hal-hal tersebut juga kaitannya dengan kegiatan masjid ini sangat penting sekali buat kita. Di daerah kita di Kabupaten Pandeglang banyak sekali masjid atau mushola yang tidak terurus. Kalau keinginan untuk membangun masjidnya luar biasa, mengeluarkan material, pemikiran, waktu, tapi setelah dibuat udah ditinggalin, udah gak dirawat. Nah itu masalahnya gitu ya Pak Ustadz. Salah satunya adalah WC-nya, kita mau sholat bau gitu ya di situ, kemudian pipis dan yang lain sebagainya, dan juga tidak nyaman terhadap kegiatan ibadah atau sholat. Nah itu menjadi, jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan semakin menguatkan selalu untuk bergabung di ini dan bisa berkolaborasi bersama teman-teman di luar sana gitu. Alhamdulillah. Berarti sebenarnya banyak banget manfaatnya ya dari feeling teman-teman. Nah ini paling penutup nih Ustaz, terakhir semua ya.
ada kan kita udah 4 kali nih, pasti punya cerita masing-masing kan, punya kesan-kesan masing-masing nih tersendiri. Nah, boleh sekalian penutupan kesan sama harapannya nih buat Pandeglang Mengabdi ini kedepannya kayak gimana? Paling dari saya dulu. Kalau saya sendiri punya kesan yang memang apa ya, kita itu biasanya mau ngelakuin apa itu selalu sendiri gitu. Selalu sendiri. Nah, di sini saya baru pertama kali bergerak yang satu visi nih, Ustaz. Satu visi yang apa yang saya pengen sama nih ternyata nih sama teman-teman semua pengen nih. Jadi keseruannya tuh beda aja gitu. Yang kita benar-benar ngeluangin waktu kita nih yang harusnya bekerja tapi bisa kita luangin jadi ekstra lah gitu, jadi ekstra tapi buat sesuatu yang buat kita seneng gitu. Nah itu sih yang saya rasain nih selama beberapa kali bergerak ini. Sama satu hal lagi, ternyata saya baru tahu cara pembersihan kerakaman itu begitu caranya gitu. Itu saya belum pernah tahu tuh. Biasanya kalau di rumah masih basah nih, langsung aja tuh. Ternyata harus dalam kondisi kering. Nah itu tuh baru tahu tuh. Yang kayak gitu-gitu tuh saya baru tahu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua harapannya ya semoga Pandeglang Mengabdi ini viral dalam hal yang positif ya, viralnya ya. Viral dalam hal yang positif dan tadi balik lagi sebenarnya kan kita semua pengen kebermanfaatan. Semoga makin banyak yang merasakan manfaat dari Pandeglang Mengabdi ini. Dan menjadi inspirasi tentunya. Bagi banyak. Sebenarnya juga pergerakan kan banyak ya. Kayak seperti ini maksudnya dalam hal yang lain kayak misalnya Pandarawa kan bersih-bersih juga. Beda segmen. Nah, semoga juga nanti ya siapa tahu bisa juga kolaborasi dengan yang lain-lain supaya manfaat kita juga makin besar gitu. Itu harapan saya ke depannya. Nah, kalau dari Bang Budi sendiri apa? Kesan-kesan buat saya pribadi, kesan-kesan terindah ya. Pertama bisa kumpul bareng, bisa menghasilkan sesuatu yang baik lah, bermanfaat buat semuanya. Apalagi dipimpin oleh guru kita kan, yang sangat luar biasa. Pokoknya ya intinya kesan-kesan terindahnya ya seperti itulah. Ngumpul ngariung bongkar konyol, jadi kita sama-sama. Kebersamaannya ya. Kebersamaan ya, benar. Cukup sekian, mangga. Oke, Sarul. Kesannya adalah kebersamaan apa yang disebutkan oleh Abudi, kita bisa waktu yang seminggu ini kita bisa mengisi selain juga kebersamaan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Betul. Nah di situ dengan Pandeglang Mengabdi ini bukan wadah untuk hanya kita bersihin masjid gitu WC, tapi juga di situ ada nilai untuk penanaman karakter gitu atau kalbu kita. Kadang Pak Ustadz mengingatkan untuk apa gitu atau Abudi atau semuanya. Nah itu yang sangat dirasakan gitu ya. Kemudian selain itu juga di Pandeglang Mengabdi ini kesan yang menariknya juga kaitannya dengan kekhawatiran kita ketika lagi ngebersihin masjid ini bisa bersih nggak, ini berhasil atau gagal kan. Nah itu menjadi kayak ngelamun deh ya semuanya, jadi kayak tantangan Berhasilnya gitu ya. iya udah bersih atau ada perbedaan atau Iya, udah ada perbedaan apa enggak gitu ya. Perbedaan pasti ada perbedaan. iya. Kemudian selain itu juga ada kaitannya dengan ketika saya sudah mengerjakan masjid kayak sudah merefresh badan gitu, ada sejuk, gini, jadi kayak sehat ke badan gitu, Hati adem gitu, itu yang dirasakan. Entah apa ya, tidak dilebih-lebihkan, ini dirasakan kayak sehat gitu badan gitu ya setelah itu. Mungkin itu sementara. Oke, Alvin. Oh iya, kesan-kesannya mungkin ya sama seperti Kang yang lain, mungkin kebersamaan, kekompakan itu melekat ya di dalam diri saya terus, dan tentunya saya bisa tahu nih cara bersih yang benar, sabun yang bagus yang mana, jadi tahu tuh. Terus harga ininya jadi tahu caranya gitu ya kan. Jadi benar harus ada tekniknya juga gitu, harus ada ilmunya gitu, cara ngebersihin musola juga nggak semena-mena gitu. Dan seperti apa yang dikatakan Pak Sarul tadi ya, saya juga merasakan. Jadi ketika saya beres bersih musola itu merasakan adem gitu, jadi senang banget rasanya gitu. Dan tentu yang paling ini ketika kesannya ya senang lah intinya ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik gitu. Puas ya. Puas gitu, dan
dan kebersamaan itu ada gitu ya. Contohnya kayak gini gitu, saya jadi tahu manfaat bunga telang, saya jadi tahu bunga telang gitu ya kan. Kalau mau beli ke Pak Ustaz Kalau mau nanam ada. tahu gitu ya. Dan ya mungkin harapan saya semoga Pandeglang Mengabdi ini terus konsisten ya. Mungkin itu bagian dari tantangan gitu ya, terus konsisten, terus terjadinya ada polarisasi atau perbedaan ini tidak menjadikan perbedaan itu menjadi suatu hambatan atau tantangan. Jadi justru dijadikan perbedaan itu untuk menjadi kemajuan Pandeglang Mengabdi, karena sudah wajar pasti ada gitu, memang harus ada untuk apa yang terjadi, untuk kemajuan, jangan untuk kepentingan ego sendiri gitu ya. Mungkin itu harapan saya gitu. Oh iya aja juga kan nggak enak ya. Iya gitu ya, mungkin itu harapan saya. Yang penting intinya terus konsisten lah, karena dan seperti yang dikatakan Kang Rusdi tadi, saya juga mudah-mudahan Pandeglang Mengabdi terus eksis, terus mudah-mudahan viral. Kalau viral kan bisa memberikan edukasi terhadap orang banyak, membawa keberkahan terasa gitu ya kan. Ya mungkin itu kesan-kesan dari saya dan harapan saya. Oke, udah nih semua ya. Oh udah. Waduh. Karena ini Ustaz. Nah, maksudnya gini. Canda. Kalau mau ditutup langsung boleh kan? Nah, ini Ustaz, terakhir sekalian penutupan. Ya, boleh. Jangan lupa juga di like, comment, subscribe-nya ya. Oh, siap. Gitu. Nah, kalau saya secara khusus gini, kita nih kami berlima nih, tentunya dari latar belakang yang berbeda semuanya, ya kan? Nah, menyatukan pemikiran visi kami ini semuanya ya tidak mudah sih, ya kan? Kalau saya boleh menyebutkan lagi tadi, ada yang dosen, ada yang ojek online, ada yang pegawai swasta, ada yang mahasiswa dan ojek online, ada yang pegawai juga gitu kan. Nah, tapi kita bisa bareng nih. Dalam sebulan ini kita bisa berkegiatan bareng. Nah, tentunya ini tidak mudah dan pengorbanannya luar biasa, ya kan? Dari segi waktu kita bisa tuh mau pagi mau sore, ya kan? Nah, tapi kita bisa bareng-bareng. Ini yang sungguh luar biasa, dan ini yang harus selalu kita jaga, nih kan? Ini memberikan kesan memang kita semangat, teman, ya kan? Semangat, dan tadi bukan hanya Insya Allah kalau yang Bang Budi tadi sebutkan 100 juta pertama, nah itu semoga itu efek. Tapi nilai ibadahnya ini yang bukan. Kalau kita tidak bernilai tidak menginginkan indah sebagai ibadah, kayaknya udah lemas, betul. ya kan? Kalau kita tidak meniatkan hal itu, makanya capek lah, kotor dan sebagainya. Betul ya. Nah, tapi dengan nilai ibadah, ya kan? Nah, kita akhirnya semangat, ya kan? Hari apapun, karena kita ngerjainnya beda-beda harinya. Ya. Nggak hari Senin, nggak hari Minggu, hari enggak, tapi beda-beda nih. Yang sudah ditentukan beda-beda harinya, sehingga ya ini akhirnya membuat kesan yang luar biasa lah buat semua. Ya, dan pesannya ya semoga ke depan ya ini konsisten lah tentunya, ya kan? Konsisten, dan semoga bisa menginspirasi buat semua orang. Amin. Gitu. Jadi yang pertama, musola itu misalkan dibersihkan setahun sekali, dengan kita datang. Walaupun sekali datangnya begitu kan, nah tapi yang punya musola, wah ini orang lain aja mau. Akhirnya mereka membersihkan misalkan sebulan sekali, atau sebulan 2 bulan sekali. Walaupun kita hanya sekali datang, karena kita kan pindah-pindah dengan musola atau masjid yang lain. Nah itu yang kita harapkan, ya kan? Itu. Dan nah tentunya kita juga karena bergabung di Pandeglang Mengabdi ini adalah sebuah channel ya, channel YouTube, IG, dan ini ya TikTok ya. Nah tentunya jangan lupa untuk dukung kami dengan subscribe, terus like dan komen. Begitu mungkin ya. Sama di share sebanyak-banyaknya. Share sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja, Ustaz. Oke. Silakan ditutup, Ustaz. Terima kasih kepada Sobat Ngariung. Nah, hari ini kita sudah melakukan podcast pertama kami, ya, perkenalan tentang kami semuanya nih, ya kan, tentang Pandeglang Mengabdi. Semoga tentunya kami bisa konsisten, dan ini adalah bentuk untuk memperkenalkan kami nih kepada para sahabat semuanya, bukan hanya kegiatan bersih-bersih saja, tapi kita juga nanti akan berbagi tentang inspirasi, keilmuan, dakwah, cerita, dan sebagainya. Gitu. Baik, kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.